Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kritik orientalis terhadap qiraat Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, kami membaginya menjadi 3 poin. Poin pertama, membahas mengenai pandangan orientalis terhadap qiraat. Yang kedua, ialah kritikan orientalis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, melakukan counter terhadap kritikan tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum memasuki pembahasan, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang. Yang pertama, Nastiti Aisatul Maisyarah. Yang kedua, Ariza Mahiratul Ilmi. Yang ketiga, Rofah Mufidah El Khairiyah. Yang keempat, Vina Nurin Sabrina. Yang kelima, Fauzan Ijlal Adrian. Dan yang keenam, Ahmad Zen Atoila. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan Saudari Nastiti. Baik teman-teman, di sini saya akan membuka pembahasan dengan pandangan orientalis terhadap qiraat. Orientalis seperti Noldek dan Goldziher memanfaatkan perbedaan qiraat untuk meragukan keaslian mushaf Utsmani. Mereka menganggap teks gundul tanpa tanda baca sebagai penyebab munculnya perbedaan cara baca Al-Quran. Berkaitan dengan itu, penyebab atau pintu gerbang kritik orientalis terhadap Al-Quran menurut Mustafa Azami setidaknya datang dari 3 pintu. Pertama, masalah penulisan dan kompilasi Al-Quran. Mereka menganggap terdapat banyak kejanggalan dalam penulisan Al-Quran, terutama dengan tidak terdapatnya tanda titik pada huruf serta tanda baca pada manuskrip Al-Quran terdahulu, sehingga memungkinkan pembacanya membaca sesuai bunyi atau harokat yang diinginkannya. Kedua, penggantian terminologi dalam studi Islam. Mereka menyamakan Al-Quran dengan terminologi agama mereka, seperti pembagian hukum Islam diklasifikasikan ke dalam klasifikasi hukum Romawi, sedangkan pengelompokan studi Al-Quran diklasifikasikan atau disamakan seperti studi Taurat. Dan ketiga, yaitu dengan adanya tuduhan bahwa Al-Quran adalah adopsi dari kitab terdahulu, terutama Taurat dan Bible, karena adanya kesamaan pada beberapa bagian tertentu. Kritik ini terutama datang dari para orientalis seperti Theodor Noldek dan Ignaz Goldziher. Theodor Noldek berpendapat bahwa qiraat Al-Quran yang beragam disebabkan oleh kesalahan penyalinan teks Al-Quran itu sendiri. Sejalan dengan itu, dalam pandangan Ignaz Goldziher, qiraat yang berkembang pada masa sekarang merupakan karya manusia pada masa lalu yang disebabkan tidak adanya tanda resmi atau titik dan harokat pada Al-Quran di masa lampau. Secara garis besar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kritik utama para orientalis mengenai qiraat Al-Quran adalah bahwa mereka berpendapat bahwa perbedaan qiraat tersebut itu sebagai kontradiksi bacaan, bukan sebagai keragaman bacaan atau variatif recitation. Perbedaan cara baca dalam Al-Quran itu bagi orientalis dinilai sebagai bentuk inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dan kekacauan Al-Quran sendiri. Penjelasan lebih lanjut mengenai seperti apa kritik-kritik para orientalis ini, terutama kritik dari Theodor Noldek dan Ignaz Goldziher, akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya.
Nah, materi selanjutnya yakni tentang kritikan orientalis terhadap ragam bacaan qiraat. Di sini kami mengambil dua dari beberapa tokoh orientalis yang mengkritisi ragam bacaan qiraat. Salah satunya yakni Theodor Nolde. Theodor Nolde adalah orientalis berkebangsaan Jerman yang fokus mengkaji tentang keislaman dengan meneliti Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran terdapat ragam bacaan qiraat. Nah, disinilah Nolde mulai beranggapan bahwa ragam bacaan qiraat adalah bukti dari ketidakkonsistenan Al-Quran. Kenapa Nolde beranggapan seperti itu? Karena penyebab dari keragaman bacaan qiraat adalah karena kesalahan penyalinan teks Al-Quran. Nah, kesalahan penyalinan teks Al-Quran ini memiliki dua faktor menurut Theodor Nolde. Yakni yang pertama yaitu nuqtatul i'jam. Ketika Al-Quran tidak memiliki tanda huruf, sehingga memungkinkan para pembaca itu membaca Al-Quran sesuai dengan huruf yang diinginkan pembaca. Kemudian faktor yang kedua yakni nuqtatul i'rab. Ketika Al-Quran tidak memiliki harokat, sehingga memungkinkan para pembaca untuk membaca Al-Quran sesuai dengan harokat yang diinginkan oleh pembaca tersebut. Maka dari itu, Nolde beranggapan bahwa ragam bacaan qiraat adalah bukti ketidakkonsistenan Al-Quran. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rofa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa kritik dari Theodor Nolde, saat selanjutnya saya akan memberikan beberapa kritik dari Ignaz Goldziher. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya Ignaz Goldziher ini banyak mengambil pendapat dari Theodor Nolde. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemikiran dari Ignaz Goldziher ini tidak akan jauh berbeda dari milik Theodor Nolde. Nah, jadi kritik yang pertama adalah kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran. Di dalam buku karya Ignaz Goldziher yang berjudul Die Richtungen der Islamischen Qur'anauslegung yang kemudian diterjemahkan oleh Abdul Halim An-Najjar ke dalam bahasa Arab yang berjudul Madahibut Tafsir Al-Islami. Goldziher ini berpandangan bahwasannya beberapa perbedaan bacaan Al-Quran itu menunjukkan adanya kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran. Selain itu, Goldziher juga berpendapat bahwasanya umat Islam itu memiliki kecenderungan untuk menyeragamkan teks Al-Quran beserta dengan qiraat-qiraatnya. Namun, usaha ini itu belum berhasil dilakukan kecuali sangat sedikit sekali. Nah, kemudian Abdul Halim An-Najjar dalam terjemahannya tersebut menjelaskan lebih rinci maksud dari kritik Goldziher ini. Jadi, Goldziher itu mengkritik bahwasannya teks Al-Quran muncul dengan bacaan atau tulisan yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Bahkan beberapa di antaranya itu tidak diketahui kesahihannya. Dengan menggunakan ilmu filologi dan penelitian yang dimiliki Goldziher itu menilai bahwa kekacauan dan ketidakkonsistenan teks Al-Quran itu juga ditemukan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dengan hasil analisisnya ini, ia berusaha untuk menaruh rasa curiga terhadap kekhawatiran dan keoriginalitas Al-Quran. Jadi Goldziher ini menamakan Al-Quran dengan teks Bible. Kemudian kritik yang kedua, Goldziher menyatakan bahwa karakteristik tulisan Arab kuno merupakan penyebab dari munculnya qiraat. Jadi munculnya perbedaan qiraat dalam Al-Quran itu bersumber dari penulisan bahasa Arab yang dulu
itu tidak memiliki titik dan harokat, sehingga berimplikasi pada bacaan yang tidak sama. Untuk menguatkan pendapatnya, Gozihar kemudian mengungkapkan beberapa contoh yang kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan qiraat yang disebabkan tidak adanya titik pada Al-Quran. Bagian yang kedua itu karena perbedaan qiraat disebabkan oleh perbedaan harokat. Contoh yang pertama terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi'iqadikum fa'ajlafatuhu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Pada lafaz faqatulu, beberapa ulama itu membacanya dengan fa'aqayalu. Faqatulu di sini artinya bunuhlah, dan fa'aqayalu artinya bersungguh-sungguhlah. Untuk menguatkan pendapat bacaan yang kedua, Gozihar itu mengutarakan pernyataan dari Imam Qatadah yang menyebutkan bahwa masalah bunuh diri atau membunuh orang yang berdosa di antara mereka sebagai perbuatan yang sangat kejam dan tidak setimpal dengan dosa yang dilakukan. Contoh yang kedua terdapat di dalam surat Al-Fath ayat 9, itu tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu, beberapa ulama itu membacanya dengan wa tu'azzizuhu. Jadi ro-nya itu diganti dengan zai. Lafaz wa tu'azziruhu artinya menguatkan, sedangkan wa tu'azzizuhu artinya mengagungkannya. Dalam hal ini penggantian ro dengan zai menurut Gozihar itu dikarenakan adanya kekhawatiran akan munculnya persepsi bahwa Allah menunggu bantuan dan pertolongan dari manusia. Nah, kemudian pada bagian kedua pada perbedaan qiraat karena perbedaan harokat, terdapat di dalam contohnya di dalam surat Al-Hijr ayat 8. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idza munzirin. Pada lafaz nunazzilu, beberapa ulama itu membacanya dengan nanzilu. Nunazzilu sendiri itu artinya kami menurunkan malaikat, sedangkan nanzilu artinya malaikat turun. Contoh yang kedua terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 43. Di sini terdapat 3 bacaan yang berbeda. Wa man 'indahu ilmul kitab, yang kedua wa min 'indihi ilmul kitab, dan yang ketiga wa min 'indihi walimul kitab. Dan ketiga bacaan ini itu memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama artinya adalah dan orang yang mempunyai ilmu kitab. Yang kedua artinya dan dari sisinya adalah ilmu Alkitab. Yang ketiga artinya dan dari sisinya diketahui Alkitab. Nah, dalam pandangan Gozihar, qiraat itu tidak lain hanya merupakan pendapat dari para ulama dan pilihan para qori, bukan tauqifi atau wahyu dari Allah yang memiliki sanad dan mata rantai yang jelas. Jadi pada intinya pandangan Gozihar memberikan wacana bahwa Al-Quran itu masih sangat problematik karena terjadi ketidaksepemahaman para ulama dalam usaha penyeragaman Al-Quran. Munculnya berbagai bacaan teks Al-Quran itu disebabkan oleh tidak adanya titik dan juga harokat, sehingga memungkinkan bagi para pembacanya untuk melakukan improvisasi. Oleh karena itu, menurut Gozihar, qiraat itu tidak lain hanyalah karya manusia. Inilah beberapa kritik terhadap qiraat Al-Quran menurut Ibnas Gozihar. Untuk penjelasan selanjutnya, saya
berikan kepada presentator berikutnya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang komper atau kesalahpahaman Theodor Noldeck terhadap kritikannya dalam ilmu qiraat. Yang pertama ada ragam sistem penyederhanaan bacaan bagi masyarakat non-Arab. Hal ini dikembangkan untuk memudahkan umat Islam yang bukan penutur asli bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Buku panduan dan pengajaran qiraat juga bisa membuat Al-Quran lebih mudah diakses oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, terlepas dari latar belakang bahasa mereka. Yang kedua, perbedaan bacaan yang ada tetap mengacu kepada Mushaf Utsmani yang telah teruji sanadnya atau silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Meskipun terdapat perbedaan bacaan Al-Quran, semua variasi ini tetap merujuk kepada mushaf yang telah disusun atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf ini telah teruji silsilahnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah. Hal ini memastikan bahwa bacaan ini autentik dan sahih. Variasi bacaan ini mencakup perbedaan dalam vokalisasi, panjang atau pendek bacaan, dan beberapa konsonan yang tidak mempengaruhi makna dasar Al-Quran. Yang ketiga, Mushaf Utsmani merupakan mushaf yang sudah mendapat persetujuan dari semua sahabat Rasulullah. Persetujuan para sahabat merupakan kunci dalam validasi Mushaf Utsmani, karena para sahabat merupakan saksi langsung wahyu dan memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Persetujuan mereka merupakan otentisitas dan keaslian teks. Proses ini memastikan bahwasanya Mushaf Utsmani dapat diterima dan diakui sebagai standar oleh seluruh umat Islam, terlepas dari perbedaan bacaan yang mungkin ada sebelumnya. Yang keempat, sistem bacaan qiraat berasal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperbolehkan beberapa dialek Arab atau bacaan Al-Quran untuk memudahkan pembacaan oleh berbagai suku yang memiliki perbedaan dialek. Para sahabat yang belajar langsung dari Nabi Muhammad menyebarkan berbagai qiraat ini ke berbagai. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jawaban atas kritik dari Ignaz Baldizer. Yang pertama itu kritik atau jawaban atau counter dari Abdul Fattah Al-Qadi yang mengatakan bahwasanya mustahil bagi Al-Quran itu memiliki sebuah ketidakpastian atau sebuah kekacauan, karena Al-Quran itu sendiri telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan menjamin keautentikan teks ataupun bacaan Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri, dan Allah juga yang akan menjaganya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Dan dengan adanya perbedaan qiraat itu dimaknai bukan sebagai pembeda, melainkan sebuah rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Dan menurut Al-Qadi ini, perbedaan riwayat dan juga keragaman bacaan qiraat itu bukan untuk saling bertentangan antara satu sama lain, melainkan perbedaan itu untuk saling mendukung dan menguatkan qiraat antara satu sama lain. Seperti contohnya tuh ada qiraat satu dengan qiraat yang lainnya itu saling menguatkan dalam hal penafsiran Al-Quran. Walaupun bacaannya berbeda, tapi bisa menyebabkan penafsiran Al-Quran itu relevan di zaman sekarang.
Kemudian ada juga ulama yang berkomentar lagi mengenai kritik pemikiran Ghazali ini terhadap Quran ini, yaitu Imam Al-Najjar. Imam Al-Najjar merespon kritik yang ditujukan Ghazali terhadap Quran ini karena Ghazali itu memiliki kerancuan atas pemikirannya, dikarenakan atau dengan sebab ia tidak begitu mengalami atau mendalami kajian keislaman, terutama di bagian balaghah Al-Quran. Sebagai contoh, An-Najjar ini menjelaskan bahwasanya salah satu stilistika kefasihan dalam bahasa Arab ialah terdapat banyak versi, menggunakan bermacam-macam versi dan model pengucapan tanpa berniat merusak maupun mengubah maknanya. Istilah cita rasa Arab atau dauk Arab yang dapat menjadikan kalangan non-Arab sukar dan sulit memahami jika tidak mampu mendalami kajian tersebut secara lebih mendetail. Oleh karena itu, An-Najjar menyanggah bahwasanya terkait Al-Quran itu tidak diunifikasikan, terkait adanya tuduhan bahwa Quran ini merupakan hasil plagiat dari kitab Samawi, itu yang gagal, bahwasanya dia berpendapat bahwasanya Iqbal Goldizer ini gagal paham akan proses-proses yang ada dalam ranah kajian keislaman, sehingga ia menyepadankan metode Al-Quran seperti Bible. Nah, seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas sama juga mengenai kritik ulama dalam pemikiran Iqbal Goldizer yang akan disampaikan oleh saudara Ato. Yang selanjutnya yaitu mengenai counter atau sanggahan dari karakteristik tulisan Arab kuno merupakan penyebab munculnya qiraat. Nah, menurut Al-Azami, beliau menanggapi kritik Goldziher terkait penulisan atau paleografi Arab zaman dulu yang tidak memiliki tanda titik dan diakritikal yang beresiko merusak keotentikan Al-Quran. Al-Azami menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa adanya qiraat merupakan sunnah, bermakna bahwa Rasulullah SAW membenarkan umatnya untuk dapat memilih qiraat yang mudah diucapkan sesuai dialeknya. Azami memandang bahwa teks Al-Quran yang diturunkan dengan sistem lisan melalui pewahyuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian Azami mempertanyakan pemikiran Goldziher yang rancu tersebut. Ia mengatakan bahwa Goldziher merupakan sistem kajian dalam Islam yang menggunakan metode pengajaran melalui tradisi musafahah dan talaki yang terjaga secara mutawatir, sehingga akan terbebas dari kerusakan dan kebohongan. Sehingga mustahil bagi tiap manusia untuk memberikan tanda kritik dan diaktrikal berdasarkan hawa nafsu mereka. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak memiliki otoritas untuk mengubah ayat Al-Quran. Maka bagaimana pula manusia lainnya diberikan kebebasan mengubahnya, sedangkan Allah telah menjamin keautentikannya. Sungguh ini merupakan pemikiran yang sangat rusak. Nah, Al-Azami menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya bahwa bagi kalangan yang awam akan persoalan qiraat, mereka akan menganggap bahwa banyaknya qiraat akan menimbulkan perpecahan. Padahal pada hakikatnya adanya perbedaan qiraat malah mendatangkan rahmat, bukan sebaliknya. Sebab banyaknya bacaan dalam qiraat tidaklah bermakna mengandung unsur makna yang berbeda. Bahkan adanya perbedaan qiraat tidaklah menggugurkan substansi makna Al-Quran, akan tetapi bertujuan untuk saling melengkapi. Nah, Al-Azami juga menentang bahwa Al-Quran itu
beragam bacaan atau varian reading. Ia lebih menyetujui penggunaan kata multiple reading atau banyak bacaan. Beliau mengemukakan bahwa hakikat adanya qiraat guna dapat memperjelas suatu permasalahan dengan cara yang lebih efektif. Ia mengambil contoh Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Pada ayat ini terdapat qiraat yang mana pada lafaz Maliki, ma-nya itu dibaca panjang, yang berarti pemilik, atau Malik yang artinya raja di hari pembalasan. Bisa dibaca Maliki atau Maliki. Nah, sebab kedua kata tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai kritik orientalis terhadap qiraat Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.